Baik, teman-teman, ketemu lagi di kisah inspiratif lainnya. Kisah ini kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim, teman-teman. Mungkin semua tahu dan paham, atau bahkan seperti kita mafhum, ketahui, paham bersama, mendengar bersama, menyaksikan bersama tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ini secara umum kisah keseluruhannya ya, bahwa beliau dibakar hidup-hidup. Kan kita ketahui dibakar tuh panas. Bahkan kalau dari rentutan ceritanya lumayan menyakitkan kan, bagaimana ditangkap lalu kemudian dihukum kira-kira seperti itu dan dibakar secara hidup-hidup. Bahkan di beberapa kisah yang lainnya si nyala apinya itu bukan hanya sehari, bahkan ada yang beberapa hari, sampai ada yang bilang sekitar 1 bulan sampai 40 hari. Kan kita bisa ketahui betapa gedenya kobaran api serta bahan bakarnya, saking lamanya si api itu bertahan membakar. Tapi kan dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa mengambil kesimpulan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan ini merupakan bagian dari pada mukjizat beliau berdoa, dan Allah dinginkan. Ini poinnya. Allah dinginkan api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali. Jadi relate-nya, korelasinya dengan kehidupan kita. Kadang kita tuh ingin terbebas dari masalah. Benar gak? Kita nggak ingin ribet, nggak ada masalah, nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nggak ada hal-hal rintangan lah. Kita nggak ingin ada kesusahan, gitu ya. Tapi kalau kita mau bicara, menyimak dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim, bukankah beliau seorang nabi saja mendapatkan kesulitan tadi? Kita umumkan ya bahasanya, kesulitan berupa dibakar tadi ya. Lalu kemudian beliau mampu melaluinya. Kan Nabi Ibrahim tuh berdoa bukan supaya hukumannya hilang, benar gak? Atau ya Allah, hilangkan saya dari kejadian ini. Tiba-tiba Nabi Ibrahim menghilang misalkan, kan enggak. Tapi secara umum kita pahami ya, dikuatkan kan untuk menjalani hukuman tadi. Jadi teman-teman, apinya ada, hukumannya ada, tapi rasa panasnya Allah hilangkan. Allah beri kekuatan, beri kemampuan untuk Nabi Ibrahim mampu melewati fase-fase sulit itu. Nah, bagi kita juga sama. Bagi kita semua, saya, teman-teman semua mungkin yang nonton, ketika kita mengalami kesulitan, ya belum tentu kesulitannya hilang. Belum tentu misalkan hutangnya tiba-tiba langsung lunas. Misalkan usahanya tiba-tiba langsung melesat, belum tentu kan, lagi bangkrut misalkan tiba-tiba, belum tentu semuanya begitu. Tapi Allah berikan ilham, Allah berikan kemampuan kita untuk bersabar dan melewati fase-fase itu. Begitulah kehidupan. Jadi hal penting yang harus kita miliki adalah jangan tidak ingin diuji, teman-teman. Karena ujian, cobaan, tantangan, kesulitan, rintangan itu akan selalu ada selama kita masih hidup. Tapi bagaimana kita meminta kepada Allah pertolongan untuk mampu melewati ujian kesulitan itu. Ya belajar dari Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau ketika dapat hukuman dibakar, kan apinya tidak hilang, benar gak? Hukumannya tidak tiba-tiba hilang. Nabi Ibrahimnya tiba-tiba hilang misalkan dari tumpukan api itu, kan enggak. Tapi bagaimana beliau bisa bertahan di situ dan Allah dinginkan. Allah kasih pertolongannya. Nah, begitupun kita, teman-teman semua, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya Nabi Ibrahim, bahwa kesulitan saya, kesulitan Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang sedang dihadapi hari ini atau tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, berdoa semoga Allah mampukan kita untuk melewati ujian itu, untuk melewati kesulitan itu, dan Allah kuatkan kita. Dan jangan lupa berdoa. Sekian teman-teman, semoga kita bisa mengambil hikmah. Kadang pertolongan terbaik yang Allah berikan itu bukan dengan menghilangkan ujian atau cobaan, tapi menyabarkan kita, menguatkan kita untuk terus melewati fase ujian itu. Sekian, ketemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum.